Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masihkan kesempatan untuk beraktivitas, melanjutkan kegiatan-kegiatan kita. Semoga semuanya Anda dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang kurang sehat semoga segera disehatkan. Oke. Kita jumpa lagi di video pembelajaran pemrograman dasar. Kali ini memasuki pertemuan pertama pembahasan materi perkuliahan pemrograman dasar di pertemuan pertama ya. Di pertemuan ini nanti kita akan membahas karena pengantar nanti mungkin lebih pengenalan program komputer dan apa itu pemrograman. Baik, pada pertemuan sebelumnya, pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan kontrak belajar dan memantapkan komitmen sebagai mahasiswa ya. Silakan Anda lebih banyak menggali, lebih banyak mengeksplorasi diri, melakukan peningkatan kualitas diri yang nantinya juga akan dirasakan atau yang memetik hasilnya adalah Anda sendiri begitu ya. Baik, kita langsung saja pada pertemuan ini, pengantar pemrograman itu nanti kita akan bahas terkait dengan program komputer itu apa, kemudian pemrograman itu seperti apa ya. Oke, kita masuk ke slide yang berikutnya. Baik, program komputer ya. Program komputer itu apa sih? Jadi program komputer itu dibagi menjadi 3 fase ya. Jadi selama ini pastinya Anda semuanya sudah sering kesehariannya setiap hari itu menggunakan yang namanya program komputer. Nah, untuk program komputer itu sendiri dibagi menjadi 3 fase ya. Yang pertama adalah input, ada masukan, ada proses, dan ada output. Yang mana siklus dari aktivitas yang dilakukan oleh komputer itu sesuai dengan siklus IPO, input, proses, output. Ya, ada input, ada masukan seperti apa, dan masukan ini juga pastinya sesuai dengan yang sudah dipersyaratkan, misalnya gitu. Seperti Anda menggunakan aplikasi kalkulator, ketika yang Anda masukkan adalah huruf, apakah bisa dieksekusi? Tidak, karena syaratnya adalah bilangan yang dimasukkan. Prosesnya seperti apa? Jalannya pemrosesan itu dari input yang sudah diberikan gitu ya. Kemudian outputnya seperti apa? Hasil dari pemrosesan input tadi disajikan seperti apa kepada pengguna ya. Oke, jadi bagiannya sederhananya seperti ini. Ada input, kemudian masuk di proses. Dalam pemrosesan di sini disesuaikan dengan bisnis logiknya atau logika yang kita terapkan. Kemudian akan mendapatkan sebuah output. Nah, dan bisa saja dari output ini akan menjadi feedback lagi ya, menjadi input bagi baik sistem yang sama ataupun bisa saja sistem yang berbeda begitu. Ya, lanjut. Terkait dengan pemrosesan program komputer. Nah, jadi bagaimana komputer dapat memproses input dan menghasilkan output yang diinginkan? Apakah seperti apa itu namanya dukun ya, bim salah bim, prok prok prok, tolong dibantu ya kayak Pak Tarno gitu, tukang sulap atau seperti apa ya? Jadi dia tidak ya. Yang namanya tukang sulap pun dia punya triknya. Dia sudah ada proses bisnis yang dijalankan di dalamnya. Ada proses-proses yang dilakukan di dalamnya. Kalau sulap itu kan sebetulnya kan kecepatan tangan gitu ya, kekuatan pikiran dan sebagainya kan gitu ya, mentalis dan seterusnya. Itu ada ilmunya dipelajari. Terbukti banyak sekolah-sekolah sulap, ya kan? Jadi dia ilmunya. Begitupun dengan pemrograman juga sama seperti itu. Lalu bagaimana bisa memprosesnya? Nah, di dalam sinilah kita akan belajar bersama terkait dengan pemrograman. Ya, terkait dengan pemrograman kita akan belajar bersama di sini. Ya,
Bahwasanya komputer itu memerlukan sebuah set instruksi yang disebut dengan program untuk menjalankan siklus input proses output tadi. Memerlukan sebuah set instruksi. Set instruksi ini disebut dengan program. Ya, jadi program itu adalah sebuah set instruksi ya untuk menjalankan siklus IPO tadi. Nah, komputer itu merupakan perangkat elektronik kan. Komputer tahunya itu hanya ya ini karena hanya memiliki kondisi on dan off kan gitu kan. Nah, dua kondisi ini itu hanya dapat direpresentasikan dengan menggunakan bilangan biner. Yang sudah Anda pelajari di SMA atau SMK itu kan ada mengenal bilangan biner. Sistem bilangan itu kan banyak ya. Ada bilangan yang kita biasa gunakan sehari-hari itu ada bilangan desimal. Untuk komputer atau alat-alat elektronik semacam ini hanya mengenal sinyal 1010, kita bisa gunakan biner. Di sistem komputer juga mengenal bilangan heksadesimal, gabungan antara bilangan desimal dengan tambahan heksa. Heksa itu 6. Ya, desimal itu kan 10, heksa 6. Jadi ada 16 di sana. 16 lambang bilangan atau simbol bilangan. Dari 0 sampai 9, A, B, C, D, E, F ya. Oke, jadi di sini ada dua kondisi yang dapat direpresentasikan dengan menggunakan bilangan biner. Untuk sistem bilangan dan sebagainya nanti Anda juga pelajari di mata kuliah logika digital. Ya, di semester 1 juga ya. Jadi antar mata kuliah itu kan saling hubungan ya, berkaitan, saling berkaitan. Jadi ketika Anda memahami atau mempelajari sebuah mata kuliah, berupayalah sebaik mungkin pastikan Anda paham karena materi-materi di perkuliahan itu, di mata kuliah itu nantinya akan berhubungan dengan mata kuliah yang lain, baik saat ini di semester yang sekarang sedang berjalan, ataupun nanti sebagai pendukung untuk memahami mata kuliah yang disajikan pada semester-semester selanjutnya. Gitu ya. Jadi pastikan Anda betul-betul paham. Karena kalau Anda masih kurang paham, upaya Anda untuk memahami materi-materi di mata kuliah lain yang ternyata didukung di mata kuliah yang sekarang Anda pelajari, ya. Ketika Anda sekarang, ya, saya ulangi, ketika sekarang Anda kurang paham, upaya Anda ketika mempelajari materi lain akan lebih berat, ya. Karena di materi atau di mata kuliah lain mungkin ada pendukungnya materi yang ada di mata kuliah sekarang ini yang sedang dipelajari begitu. Ya, jadi dipelajari pastinya nanti ada hubungannya dengan materi di mata kuliah lain. Oke, lanjut. Nah, sistem bilangan yang lain yang digunakan oleh komputer dalam melakukan pemrosesan adalah bilangan oktal. Oktal itu berapa? Basis bilangannya? Oktal dari kata oktal itu 8 ya. Makanya satu tangga nada itu kan satu oktav. Dari do sampai do ada 8 tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada 8 tangga nada dari do sampai do. Satu oktav. Kalau 2 oktav, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, begitu ya. Ya. Mungkin bagi Anda yang pinter bermain nada, pastinya nadanya tidak fals. Nah, kan begitu ya. Oke, itu satu. Nah, heksadesimal tadi 16. Heksadesimal. Heksa dan desimal. Heksa 6, desimal 10. BCD, binary coded decimal. Jadi bilangan desimal yang dikodekan menjadi biner. Masing-masing bilangan desimal direpresentasikan ke dalam 4 bit biner atau ke dalam 4 binary digit. Ya, Anda akan pelajari ini di mata kuliah logika digital. Oke. Lanjut. Nah,
merupakan hal yang sulit jika instruksi yang diberikan dalam bentuk urutan bilangan biner susah menghafal. Misalnya, sebuah instruksi untuk menghapus data. Instruksinya apa? 10000111111001111. Wah, banyak sekali. Susah dihafal, ya. Sehingga program perlu ditulis dalam bahasa tertentu yang disebut dengan bahasa pemrograman. Ya, sehingga komputer dapat memahami instruksi yang diberikan. Karena komputer tahunya kan bahasa yang tadi 1010. Manusia nggak tahu bahasa 1010. Itu bahasa mesin itu. Manusia ya mungkin tahu, tapi kan agak sulit ketika menuliskan program dengan menggunakan bahasa yang 1010 itu, ya. Oke, maka yang sekiranya manusia bisa memahaminya, digunakanlah yang namanya bahasa pemrograman. Nah, nah, supaya bahasa pemrograman nanti bisa dipahami oleh komputer, bagaimana? Nah, kita masuk ke pembahasan pemrograman. Jadi, pemrograman adalah proses mengimplementasikan urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan, mohon maaf di sini salah ketik, untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, program ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman ada banyak di sana. Ada bahasa pemrograman C, C++, C Sharp, Java, PHP atau PHP ya, kalau di bahasa Indonesia kan, dan banyak lagi bahasa pemrograman yang lain. Ya, nah, alurnya bagaimana? Mulai dari definisi masalah. Makanya nanti ketika Anda sudah lulus, kemudian nanti Anda bekerja di sebuah software house ya, di sebuah perusahaan konsultan IT ya, konsultan ya di sana. Nah, ketika ingin membuat program, langkahnya bagaimana ya? Definisi masalahnya dulu. Masalahnya apa sih? Yang mau dibuat program itu seperti apa? Nah, ini didefinisikan dulu. Oh, ternyata ini untuk misalnya membuat konversi suhu misalnya ya. Anda masih ingat dulu ketika SD ada konversi suhu Reaumur, Celsius, Fahrenheit ya. Kemudian Kelvin kan gitu ya. Nah, itu kan misalnya masalah itu untuk melakukan konversi suhu. Nah, kan jelas, oh rumusnya begini. Oh, untuk dari Celsius ke Reaumur rumusnya ini. Kalau sebaliknya rumusnya itu. Nah, dan seterusnya. Definisikan dulu masalahnya. Nah, setelah itu baru ya dibuat algoritmanya. Oh, algoritma itu apa? Nah, nanti di pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas. Mungkin bocoran dulu boleh lah ya. Jadi, algoritma ini adalah sebuah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah lah. Tadi kan sudah disampaikan juga di atas itu ya. Oke, urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah sesuai dengan eh, kehendak yang ingin dicapai kan begitu ya. Oh, untuk melakukan pengkonversian suhu, pertama, masukkan suhu yang mau dikonversikan, pilih dulu suhunya tipenya apa misalnya. Oh, dari Celsius. Masukkan. Setelah itu, kemudian apa? Langsung pilih konversinya dari Celsius ke apa, kemudian proses dan seterusnya. Itu ada urutan langkah-langkahnya. Nah, setelah urutannya, algoritmanya kita dapatkan, maka langkah selanjutnya adalah kita tentukan bahasa pemrogramannya yang mau digunakan apa. Setelah bahasa pemrogramannya kita tetapkan, kita misalnya mau menggunakan bahasa pemrograman C#, nah, kita buat pemrogramannya. Ya, kita tuliskan bahasa programnya. Sehingga didapatkanlah sebuah hasil aplikasi, misalnya tadi adalah konversi suhu, misalnya begitu. Ya, ini contoh saja. Oke, kemudian slide berikutnya.
bahasa pemrograman ataupun bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer ini adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Jadi ketika Anda menginstruksikan suatu perintah ke orang lain, pastinya orang yang Anda beri instruksi paham dengan bahasa yang Anda sampaikan, kan begitu. Anda nyuruh teman, tapi teman Anda itu misalnya dari misalnya Anda orang Jawa, temannya orang Sunda, baru di Purwokerto, tidak tahu bahasa Jawa. Anda berikan instruksi, kue tulung jukutna gedang. Nah, misalnya begitu. Bahasa Indonesianya tolong ambilin pisang. Tapi dengan bahasa Jawa, tulung jukutna gedang. Apa sih gedang sih? Nah, kalau orang Sunda gitunya. Apa sih gedang sih? Dari dia mah gedang, tak aya gedang di dia mah. Nah, karena apa? Orang Sunda taunya gedang itu ya pepaya. Nah, artinya kan tidak match, artinya tidak sama-sama memahami, terjadi salah paham di sana. Begitupun di sini. Ketika Anda ingin menginstruksikan komputer supaya menerima input dalam bentuk bilangan, ya, kemudian tadi melakukan pemrosesan pengkonversian suhu, kemudian menampilkan hasilnya, komputer juga harus paham apa yang Anda instruksikan. Gitu. Ya. Nah, bahasa yang bisa dipahami oleh komputer kan hanya bahasa mesin. Manusia ya juga sebetulnya bisa mempelajari bahasa mesin. Karena komputer juga ciptaan manusia kan begitu. Nah, tapi kan untuk menyederhanakan ya, supaya manusia juga lebih memahami, maka dibuatlah di sini instruksi standar untuk memerintahkan komputer. Nah, bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks ya dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Lalu kok bisa komputer ataupun mesin itu memahami bahasa pemrograman? Kan komputer ataupun mesin tadi hanya memahami bahasa mesin yang 1010 tadi. Ya, memang. Nah, nanti ada kelanjutannya. Yang penting kita sudah match dulu nih. Oh, manusia bisa memahami bahasa pemrograman gitu ya. Lanjutnya, nah, bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, kemudian bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi secara persisnya itu seperti apa. Manusia ini karena paham betul bahasa pemrograman bisa dengan mudah dipelajari gitu ya. Oke, jadi ini akan lebih lebih mudah. Nah, ini dari sisi manusia ke bahasa pemrogramannya. Lalu, nah, menurut tingkat kedekatannya, kita ini masih bahasa pemrograman ya. Dengan mesin komputer, bahasa pemrograman terdiri dari yang pertama ada bahasa mesin, memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode bahasa biner. Contohnya yang 100011 seperti tadi ya. Kemudian bahasa tingkat rendah atau dikenal dengan istilah bahasa rakitan atau bahasa assembly language, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat atau kode mnemonik ya. Misalnya ini kode mesin move, sub, cmp, jmp ya, jump, loop dan seterusnya gitu. Kemudian berikutnya bahasa tingkat menengah, yaitu bahasa komputer yang memakai bahasa instruksi dalam kata-kata bahasa manusia. Ya, di sini lihat contoh bahasa tingkat tinggi di sini ya. Dan instruksi yang bersifat simbolik, contohnya tanda kurung ya, kemudian tanda N dan seterusnya. Sedangkan bahasa tingkat tinggi yaitu bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur kata-kata bahasa manusia. Contohnya ada begin, mulai, end, selesai,
if jika, for untuk melakukan perulangan, while ketika, and dan, or atau dan sebagainya. Ya. Program komputer dapat mengerti bahasa manusia itu diperlukan apa? Diperlukan program compiler atau interpreter ya. Jadi tadi manusia taunya bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman diketahui manusia. Lalu bagaimana kok komputer bisa berjalan sesuai dengan instruksi yang diberikan manusia dalam bentuk bahasa pemrograman tadi, sementara komputer taunya bahasa mesin. Nah, ada proses kompilasi atau interpreter ya, dari bahasa pemrograman dikompilasi menjadi bahasa yang executable ya, yang bisa dieksekusi oleh mesin ya. Jadi bahasa pemrograman itu sifatnya sebagai penjembatan saja ya. Manusia mengetahui bahasa pemrograman ya, jadi semacam kayak translator saja. Anda ngobrol sama orang Mandarin misalnya, orang Mandarin yang nggak bisa bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia. Begitupun kita misalnya tidak bisa bahasa Mandarin, bahasa Inggris pun mungkin kurang lancar misalnya begitu. Ya, sehingga butuhlah yang namanya translator. Nah, saya ngomong pakai bahasa Indonesia, kemudian nanti translatornya mentranslate ke bahasa Inggris, bahasa Mandarin, kemudian sampaikan ke orang Mandarin. Orang Mandarin menjawab, ditranslate lagi menjadi bahasa Indonesia, sampaikan ke saya, misalnya begitu. Begitupun ini. Jadi program bahasa pemrograman sifatnya dia menjembatani. Begitu kira-kira. Lanjut. Nah, menurut generasinya, bahasa pemrograman digolongkan menjadi 5 generasi. Pertama tadi bahasa mesin ya, kedua bahasa assembly atau assembler, tadi yang move, JMP dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah high level programming language, contoh ada bahasa C, Pascal dan seterusnya. Ada generasi keempat, fourth GL ya, fourth generation language, contohnya bahasa SQL ya, ini untuk bahasa database ya. Structured query language, nanti di mata kuliah basis data Anda akan belajar ini. Kemudian generasi kelima ini programming language based object oriented, atau ada untuk web development, dan sekarang banyak juga untuk mobile development gitu ya. Oke. Berikutnya, proses pembuatan program. Proses pembuatan program yaitu kita menuliskan kode sumber atau source code ya. Jadi ketika Anda membaca referensi dari bahasa Inggris ya, di sana ada source code ya, kode sumber. Nah, ya, pada text editor misalnya, text editornya kita bisa menggunakan Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU atau oleh mesin ya, oleh komputer. Nah, proses pengubahan kode sumber ini tadi atau source code tadi yang dalam bentuk bahasa pemrograman ya, menjadi bahasa mesin atau mesin language ini terdiri dari dua macam, yaitu ada kompilasi dan interpretasi. Ya. Oke, ada dua macam, interpretasi dan kompilasi dan interpretasi. Yang pertama kita bahas kompilasi. Dalam proses kompilasi, semua kode sumber dibaca terlebih dahulu, dan jika tidak ada kesalahan ya, jika tidak ada error dalam menulis kode program, maka akan dibentuk kode mesin sehingga program bisa dijalankan atau bisa dieksekusi oleh mesin. Bisa dijalankan ya. Oke. Ya, jadi program ya, ketika tidak ada kesalahan tadi setelah dibaca, maka akan dibentuk kode mesinnya sehingga program bisa dijalankan oleh mesin. Program yang melakukan tugas ini disebut compiler. Ya, yang melakukan kompilasi adalah compiler yang melakukan kompilasi. Nah, program hasil kompilasi ini akan berbentuk executable file, ya, file yang bisa dieksekusi. Program bisa langsung dijalankan tanpa harus memiliki compiler di komputer yang menjalankan program tersebut. Oke. Nah, bahasa yang menggunakan teknik kompilasi, misalnya ini bahasa C, bahasa C++, Pascal, assembly, dan masih banyak lagi yang lain. Gitu.
Lanjut, berikutnya adalah interpretasi. Bahasa yang menggunakan teknik interpretasi akan membaca source code-nya terlebih dahulu ya, per baris dan dieksekusi per baris. Jika ditemukan kesalahan, maka dalam penulisan program ya, maaf, saya ulangi. Jika ditemukan kesalahan dalam penulisan program, maka di baris kesalahan itulah ya akan dihentikan. Oh, ini error di sini. Sudah terhenti, yang berikutnya sudah tidak dieksekusi dulu nanti. Ya. Program yang melakukan tugas ini disebut interpreter. Yang menginterpretasikan itu namanya interpreter. Nah, pada teknik interpretasi tidak ada ya, tidak ada akan dihasilkan program standalone. Artinya untuk menjalankan program kita harus mempunyai kode sumbernya sekaligus interpreter dari program tersebut. Tidak bisa berdiri sendiri, standalone nggak bisa ya. Oke. Nah, bahasa yang menggunakan teknik interpretasi, misalnya ini adalah bahasa Perl ya, Python ya, Ruby dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke. Kemudian kompilasi sekaligus interpretasi juga ada nih. Ada juga bahasa pemrograman yang menghasilkan programnya dengan teknik kompilasi sekaligus interpretasi. Misalnya bahasa Java. Nah, dalam pembuatannya program Java ini source code-nya itu dirubah menjadi bytecode. Meskipun tampak seperti bahasa mesin, namun ini bukanlah bahasa mesin dan tidak executable. Ya, jadi mungkin ada yang SMK-nya dulu jurusannya rekayasa perangkat lunak dan kemudian mendapat pengalaman sudah pernah belajar bahasa Java. Untuk menuliskan kode program Java kan ekstensinya .java. Nanti setelah dikompilasi maka menjadi .class. Nah, gitu ya. Nah, ini bukan bahasa mesin, bukan tidak executable ya. Nah, ini dijalankan pada JVM, Java Virtual Machine. Nah, ini nanti bisa dieksplorasi secara mandiri silakan terkait dengan bahasa pemrograman Java. Karena kebetulan nanti kita pada mata kuliah pemrograman dasar ini kita gunakan C# ya. Oke, lanjut. Untuk menjalankan bytecode tersebut ya. Nah, ini kita membutuhkan Java Runtime Environment. Ya, JRE-nya harus kita miliki ya, harus kita instalasi ya. Nanti apa namanya? Yang tadi ada JVM dan sebagainya ya, Java Virtual Machine ya. Yang mana JRE ini atau Java Runtime Environment ini bertugas sebagai interpreter yang menginterpretasikan tadi bytecode tadi sehingga menghasilkan program yang bytecode tadi menjadi bisa dibaca oleh mesin begitu. Ya. Oke. Nah, meskipun setiap bahasa pemrograman dibuat untuk membuat program, namun setiap bahasa dibuat dengan tujuan dan fungsi yang berbeda. Misalnya, untuk membuat driver hardware, kita tidak menggunakan bahasa Visual Basic misalnya. Untuk membuat program berbasis sistem seperti driver, kita bisa gunakan bahasa C atau assembly. Contohnya sistem operasi Linux dan sistem operasi Linux yang sifatnya open source itu ya. Oke. Nah, jika Anda melihat kode sumbernya, maka Anda akan menemukan bahwa Linux itu dibuat menggunakan bahasa C. Sedangkan untuk pemrograman desktop kita bisa menggunakan Visual Basic, C# dan sebagainya ya. Java juga bisa. Bahkan ya bahasa tersebut dirancang oleh Microsoft ya. Jadi Linux dibuatnya dengan C. C ternyata dikembangkan oleh Microsoft ya. Oke. Ya, jadi dirancang oleh Microsoft untuk pemrograman desktop dengan tampilan GUI yang memukau. Oke, lanjut. Nah, contoh bahasa pemrograman di sana ada banyak sekali, ada C, C++, Java, PHP, C#, ya, dan banyak lagi yang lain. Oke ya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Di video sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan kontrak perkuliahan. Di sini kita sudah belajar bagaimana pengantar terkait dengan pemrograman.
Ya, mungkin saya perlu ulangi lagi bahwasannya membuat program itu hanya akal-akalan. Ya, kita bermain logika. Bagaimana supaya komputer nurut sama maunya kita. Seperti Pak Tarno saja ya. Tolong dibantu ya komputer. Nanti ada input seperti ini. Kemudian kamu nanti melakukan pemrosesan sedemikian rupa, tampilkan hasilnya begini dalam bentuk seperti ini, nanti bentuk penampilannya dan seterusnya. Tapi kalau kita tidak bisa mengetahui bahasa untuk menginstruksikan itu, yaitu dengan bahasa pemrograman, maka komputer juga tidak akan memahami apa yang kita instruksikan. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal yang perlu disampaikan, ya sekali lagi saya tekankan, jika ada hal yang perlu disampaikan, silakan sampaikan melalui grup WA. Ya, sehingga jawaban yang saya berikan bisa juga disimak oleh teman yang lain. Ya, mungkin ya sangat mungkin sekali ternyata ada teman yang lain dalam benaknya ingin menanyakan hal yang sama gitu. Ya, jadi nanti bisa disimak juga oleh teman yang lain. Mungkin begitu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, pandemi cepat berlalu, ya. Selamat mengeksplorasi diri, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Terima kasih.